Alhamdulillah ya, kita semua sehat, sehingga hari ini kita masih dipertemukan pada kegiatan pembelajaran ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Pada minggu sebelumnya, Ibu sudah memberitahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ciri prosedur. Ya, benar. Teks prosedur ya. Adapun indikator dan tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menentukan ciri-ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan tujuan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, meringkas urutan isi teks prosedur. Yang kelima, menjawab isi pertanyaan teks prosedur. Dan yang keenam, mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks prosedur yang dibaca. Bisa dibuka modul tentang teks prosedur. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kamu membetulkan posisi duduk kita terlebih dahulu agar nyaman dan bisa lebih berkonsentrasi dalam menerima pelajaran Ibu. Lalu jangan lupa untuk siapkan buku tulis, pulpen, dan modul ya. Sudah siap? Sudah. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, Ibu ingin mengulas materi yang kita pelajari minggu lalu. Apakah kamu ingat? Tidak. Baik, akan Ibu ulas sedikit ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari materi tentang menemukan, mengembangkan, dan menulis cerita fantasi. Ayo, apa kamu tahu cerita fantasi itu apa? Tidak. Cerita fantasi adalah cerita dengan alur normal namun bersifat imajinatif. Lalu langkah-langkah yang harus kamu perhatikan saat ingin merencanakan, mengembangkan, dan menuliskan cerita fantasi adalah yang pertama, kamu harus menemukan ide terlebih dahulu. Ide tersebut dapat kamu temukan dari kehidupan sehari-hari, misalnya pengalaman pribadi ataupun lingkungan sekitar. Kamu juga bisa mendapatkan ide saat kamu membaca suatu buku, artikel di internet, postingan, dan lain sebagainya. Setelah itu, langkah kedua adalah kamu kembangkan ide tersebut agar menjadi cerita. Cerita apa saja yang ingin kamu sampaikan, ide-ide tersebut disatukan, dikumpulkan. Lalu yang ketiga, kamu buat rangkaian peristiwa. Peristiwa-peristiwa apa saja yang ingin kamu tuliskan di dalam cerita fantasi yang akan kamu buat. Setelah itu baru kamu kembangkan. Siapa saja tokoh yang ingin kamu adakan di cerita fantasi tersebut, wataknya bagaimana, alurnya ingin maju, mundur, ataupun campuran. Lalu latarnya ingin di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, apakah bahagia, sedih. Lalu dialog-dialog antar tokohnya ingin seperti apa agar ceritanya menjadi cerita yang utuh. Setelah itu barulah kamu beri judul yang menarik. Kenapa kita harus memberi judul yang menarik? Agar menarik minat membaca, supaya jadi lebih banyak yang baca. Setelah itu, setelah kita membuat cerita fantasi, lalu kita beri judul yang menarik, barulah kita telaah untuk diperbaiki. Apa saja sekiranya yang harus kita perbaiki, misalkan terdapat kesalahan dalam penulisan, ejaan, ataupun kamu ingin mengembangkan kembali cerita-cerita tersebut sehingga menjadi lebih spektakuler. Lalu setelah itu, barulah kamu dapat mempublikasikan cerita fantasi ini. Bisa melalui media cetak, misalkan koran, majalah, ataupun media sosial, misalkan Instagram, Facebook, blog, WordPress, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu teks prosedur. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Teks prosedur. Ya udah, Ibu jelaskan ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sekali lagi. Coba tolong sebutkan satu teks prosedur yang pernah kamu jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Ngebantuin mama
Oh ya. Jadi teks prosedur ini sangat berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, Sebenarnya kita sering menemukan teks prosedur. Mungkin kita kurang menyadarinya. Misalnya di dalam kemasan makanan ataupun minuman instan. Biasanya kan di dalam kemasan Indomie, kopi ataupun teh terdapat petunjuk-petunjuk cara menyajikannya kan? Langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat mie hingga menyajikannya agar bisa disantap. Nah, hal itu dapat kita masukkan ke dalam teks prosedur. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai contoh teks prosedur. Mohon disimak baik-baik ya. Kelihatan tidak? Yang kamu dapatkan setelah menonton video tadi? Itu bisa melihat Cara-cara membuat kupon ya. Baik. Jadi Ibu mulai saja ya kegiatan pembelajaran hari ini. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tip atau petunjuk, dan anjuran dalam menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun melakukan sesuatu yang dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah. Langkah-langkah secara berurutan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, apa sih tujuan teks prosedur itu? Teks prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses untuk membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, ataupun menggunakan suatu alat. Lalu, apa sih ciri-ciri teks prosedur yang membedakannya dengan teks-teks lainnya? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah di dalam teks prosedur ini terdapat panduan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Terdapat panduan atau langkah-langkah. Yang kedua, terdapat batasan atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan saat melakukan kegiatan.
Dan yang ketiga adalah isi kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan. Lalu apa saja ciri bahasa yang terdapat di dalam teks prosedur? Yang pertama, di dalam teks prosedur terdapat kalimat perintah. Karena di dalam teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kalimat perintah ini dapat ditandai dengan kata yang tidak memiliki imbuhan me. Misalkan, kata goreng. Dan imbuhan-imbuhan me lainnya, baik itu di akhir, di awal, ataupun disisipkan di tengah-tengah. Misalkan, gorenglah kentang tersebut selama 7-8 menit. Begitu. Terus kalimat perintah lainnya adalah terdapat kata yang memiliki partikel lah. Misalkan, potonglah wortel tersebut dengan diameter 1 cm sampai 2 cm. Seperti itu ya. Lalu, yang kedua adalah saran dan larangan. Saran dan larangan ini bertujuan agar memperoleh hasil maksimal saat melakukan, membuat sesuatu, ataupun mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur. Saran dan larangan ini biasanya dituliskan dalam bentuk sebaiknya, hendaknya, ataupun jangan. Misalkan, sebaiknya rebuslah kentang itu selama 7-8 menit saja, atau jangan panggang brownies itu di atas suhu 180 derajat Celcius. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kata dengan ukuran akurat. Kata ini dapat kita temukan di teks prosedur yang membahas mengenai cara membuat suatu makanan. Misalkan, cara membuat bolu kukus. Apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Misalkan, seperempat tepung, 2 buah telur, 2 sendok makan gula, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menggunakan kelompok kata dengan batasan yang jelas. Maksudnya di sini adalah di dalam teks prosedur batasan-batasannya sudah dijelaskan agar tidak menimbulkan kekeliruan. Misalkan ketika kita ingin membuat kerajinan tangan dari kertas origami, petunjuknya adalah seperti ini. Lipat kertas origami tersebut hingga menjadi segitiga sama kaki. Jadi sudah ada batasannya. Lipatnya sampai mana? Sampai membentuk segitiga sama kaki. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi tujuan teks prosedur? Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur yang digunakan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Misalkan teks prosedur mengenai cara memainkan gamelan. Di dalam teks prosedur tersebut dijabarkan langkah-langkah bagaimana cara memainkan gamelan sehingga bisa menghasilkan nada yang indah. Seperti itu. Yang kedua, teks prosedur yang memandu cara membuat sesuatu. Misalkan cara membuat bolu kukus. Di situ dijabarkan teks prosedurnya. Alat-alat yang dibutuhkan apa? Misalkan mixer, wadah, kompor, gelas, dan sebagainya. Lalu bahan-bahan untuk membuat bolu kukus itu apa saja? Misalkan setengah tepung, lalu 2 butir telur, pewarna, pengembang, dan sebagainya. Lalu langkah-langkahnya dijelaskan. Dari awal mempersiapkan bahan hingga bolu kukus tersebut siap disajikan. Jadi di dalam teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu ini terdapat 3 bagian penting, yaitu alat, bahan, dan langkah-langkah. Lalu yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan. Misalkan teks prosedur tentang cara menari ataupun cara melakukan senam. Misalkan cara menari tari piring. Dijelaskan di situ langkah-langkah gerakan-gerakannya apa saja, bagaimana caranya. Lalu misalkan senam poco-poco, dijelaskan teks prosedurnya bagaimana cara melakukan senam poco-poco, langkah-langkahnya, sehingga pembaca dapat mempraktikannya di rumah ataupun di mana saja, seperti itu. Lalu dapat dilihat di sini menyimpulkan isi teks prosedur di halaman selanjutnya. Di modul ini terdapat teks prosedur mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar.
Lalu bagaimana caranya menyimpulkan isi teks prosedur ini? Nah, yang pertama adalah kita harus membaca dengan saksama terlebih dahulu teks prosedurnya. Lalu sesudah itu barulah dapat kita ringkas urutan-urutan langkah-langkah tersebut dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, barulah kita menyimpulkan saran yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca dari teks prosedur ini. Misalkan, dari teks prosedur yang telah Ibu baca, Ibu mendapatkan simpulan bahwa penulis menyarankan kepada pembaca masyarakat sekurang-kurangnya mencuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Seperti itu ya. Lalu, memperagakan hasil teks prosedur. Di halaman selanjutnya, di sini terdapat teks prosedur mengenai tari poco-poco. Jadi bagaimana langkah untuk memperagakan hasil teks prosedur? Sama seperti cara menyimpulkan tadi, pertama-tama kita harus membaca teks prosedur terlebih dahulu. Sesudah itu, barulah kita menyimpulkan poin-poin penting dari setiap gerakan-gerakan tari poco-poco ini. Di sini sudah dijelaskan langkah-langkahnya ya. Nih, dari nomor 1 sampai 6 dijabarkan secara ringkas. Lalu sesudah itu barulah kita peragakan tari poco-poco ini dengan pemahaman kita sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan video pembelajaran mengenai teks prosedur. Jadi jika di lain waktu kamu ingin mempelajarinya lagi, kamu bisa mempelajari materi tersebut dari video yang telah Ibu bagikan. Ibu nanti akan membagikannya melalui WhatsApp ya. Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Nanti akan Ibu bagikan setelah pembelajaran selesai. Materi pada video pembelajaran ini sangat lengkap. Jadi kalau misalkan kamu ingin mempelajarinya lagi, tinggal menonton video tersebut saja ya. Nah, selanjutnya, apakah sudah paham materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Paham. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu saja ya yang mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran bernama Roda Penanya. Di sini terdapat tanda panah yang akan menunjukkan pertanyaan pada lingkaran ini. Jadi di dalam lingkaran ini terdapat 4 warna dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi nanti kamu putar lingkaran ini. Misalkan panahnya menunjuk ke arah ini, berarti kamu menjawab pertanyaan ini. Begitu ya. Ayo coba kamu putar. Ya. Pengertian teks prosedur. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya ya, dari media pembelajaran ini. Dari pembelajaran tadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai teks prosedur? Pertama itu ngituin bisa melihat cara-cara pembuatan Ya. tip dan sebagainya. Jadi jawaban yang kamu sampaikan tadi benar ya. Teks prosedur itu berisi cara-cara ataupun anjuran mengenai sesuatu sehingga kita bisa melihatnya dan mempraktikannya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Ibu memberi tugas kamu untuk mengerjakan uji kompetensi yang terdapat di dalam modul ini. Mari kita sama-sama lihat ya soal yang terdapat di dalam uji kompetensi 1. Ibu akan membantu kamu mengisi uji kompetensi ini. Ayo coba buka di halaman selanjutnya. Di uji kompetensi 1 ini terdapat perintah bacalah teks di bawah dengan saksama berikut dengan pertanyaannya secara cermat. Lalu jawablah dengan tepat. Di sini sudah disajikan teks prosedur mengenai cara membuat obat tradisional insomnia. Lalu di belakangnya
Terdapat 4 soal. Coba dibaca dulu ya teks prosedurnya, lalu kita kerjakan bersama. Sudah selesai? Oke, mari kita kerjakan secara bersama-sama ya. Ibu akan membimbing kamu. Soal nomor pertama, apa tujuan teks prosedur di atas dari segi komunikasi? Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama untuk memandu suatu kegiatan, yang kedua untuk memandu cara memainkan alat, dan yang ketiga untuk memandu dalam membuat sesuatu. Kira-kira teks prosedur di atas ini tujuannya apa? Coba. Dalam membuat obat tradisional insomnia. Ya, betul. Tulis ya jawabannya. Nanti akan Ibu masukkan ke penilaian. Soal nomor 2, sebutkan kalimat perintah atau saran atau larangan yang terdapat pada teks prosedur di atas. Menurut kamu, kira-kira di langkah-langkah ini apa kalimat perintahnya? 5 potong Ya, tidak apa-apa, jauh saja. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm ya? Kalimat perintahnya, iya benar. Lalu nomor 3, sebutkan kata yang menunjukkan ukuran pada teks prosedur di atas. Menurut kamu, kata-kata mana saja yang menunjukkan ukuran di dalam teks prosedur ini? kasar bersama 10. Baik, 10 butir ya. Lalu 600 cc air, 4 cm. Kata-kata tersebut menunjukkan ukuran ya. Nah, yang keempat, sebutkan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Dalam menjawab soal nomor 4 ini, bisa kamu tuliskan langkah-langkahnya ya nanti. Kerjakan sekarang, nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai ya sebagai daftar kehadiran. Apakah sudah selesai? Sudah. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama materi dari kegiatan pembelajaran hari ini ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai teks prosedur? Cara, anjuran, dan tips.
Ya, benar sekali. Ibu tambahkan ya. Jadi, teks prosedur ini dapat kita artikan sebagai teks yang berisi cara, petunjuk, ataupun anjuran untuk membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat yang dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah secara berurutan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa kesan pembelajaran hari ini? Seru. Oh, baik. Lalu apa saja manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa itu Bisa tahu tentang teks prosedur. Ya, baik. Eh, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin memberikan tugas. Tolong baca materi tentang struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur ya. Minggu depan kita akan mempelajari materi itu. Lalu, tugas lainnya adalah tolong kerjakan uji kompetensi 2 dan uji kompetensi 3 yang terdapat di dalam modul ini. Minggu depan dikumpulkan, nanti akan Ibu nilai dan Ibu cek ya satu persatu sebagai daftar kehadiran dan daftar nilai. Lalu selanjutnya Ibu ingin memeriksa terlebih dahulu pekerjaan kamu tadi. Ibu beri paraf. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah ya, meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu dan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Kita masih bisa dipertemukan kembali di kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Apa masih ingat apa yang akan kita pelajari hari ini? Ciri-ciri teks prosedur. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks prosedur. Adapun indikator dan tujuan yang hendak dicapai dari materi ini adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan tujuan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, meringkas urutan isi teks prosedur. Yang kelima, menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Dan yang keenam, mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Nah, sebelumnya Ibu ingin kamu duduk di posisi yang nyaman dulu agar bisa konsentrasi pada pemaparan Ibu ya. Lalu siapkan alat tulisnya, buku, modul, dan pulpen. Sudah siap? Sudah. Ya, baik. Sebelumnya Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Ada yang tahu tidak materi pembelajaran sebelumnya? Tidak. Jika tidak, Ibu akan mengevaluasinya ya agar kamu ingat. Jadi, minggu lalu kita mempelajari materi tentang menemukan, mengembangkan, dan menulis cerita fantasi. Apa kamu tahu cerita fantasi itu apa? Tidak. Nih, Ibu akan jelaskan kembali ya. Cerita fantasi adalah cerita dengan alur normal, namun bersifat imajinatif. Adapun langkah-langkah yang harus kamu perhatikan saat menemukan, mengembangkan, dan menulis cerita fantasi adalah yang pertama, kamu harus menemukan ide terlebih dahulu. Ide ini bisa kamu dapatkan dari kehidupan kamu sehari-hari, misalkan dari lingkungan sekitar, pengalaman sendiri, ataupun
kamu bisa mendapatkan inspirasi dari buku saat kamu membacanya, ataupun dari internet saat kamu baca artikel, postingan orang, dan sebagainya. Yang kedua, setelah kamu menemukan ide, kamu kembangkan. Apa saja yang akan kamu tuliskan di dalam cerita fantasi tersebut? Yang ketiga, kamu membuat rangkaian peristiwa. Peristiwa apa saja yang ingin kamu tuliskan di dalam cerita fantasi tersebut? Kamu gambarkan secara ringkas, garis besarnya saja. Lalu yang keempat, kamu kembangkan tokoh siapa saja yang hendak kamu tulis di dalam cerita fantasi tersebut. Bagaimana wataknya, latarnya mau seperti apa, alurnya mau maju, mundur, ataupun campuran, dan dialog-dialog tokoh tersebut ingin seperti apa, sehingga cerita tersebut menjadi utuh. Yang kelima, kamu beri judul yang menarik, agar menarik minat pembaca. Lalu yang keenam, kamu telaah kembali setelah menulis cerita fantasi tersebut. Apakah ada yang salah tulis, ataupun kamu ingin mengembangkan kembali ide-idenya. Lalu yang terakhir, kamu publikasikan. Misalkan di media cetak seperti majalah ataupun koran. Kamu juga bisa mempublikasikan cerita fantasi yang kamu buat di media sosial, misalnya Instagram, Facebook, blog, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi hari ini ya, yaitu teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Jawab saja sebisanya. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, lalu Ibu ingin tahu teks prosedur apa yang pernah kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari? Prosedur. Misalnya nih, Ibu kasih tahu ya. Sebenarnya teks prosedur ini sangat berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering menemukannya, tapi mungkin tanpa kita sadari. Seperti pada kemasan makanan ataupun minuman instan, biasanya terdapat teks prosedur di sana berupa penjelasan cara membuatnya, cara menyajikannya bagaimana. Biasanya kan di kemasan Indomie ada kan? Iya. Bagaimana cara menyajikannya, seperti di kemasan bubur, kopi, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan mengenai teks prosedur berupa video. Silakan disimak baik-baik ya. Tar dulu. Disimak. Nah, tayangan videonya sudah disimak ya. Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya.
setelah menonton tayangan tadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai teks prosedur? Tes prosedur yang berisi tentang cara, tip, anjuran untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang dijabarkan langkah demi langkah secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Ya, benar sekali. Jadi, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara, panduan, ataupun anjuran yang dijabarkan langkah demi langkah agar mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, poin penting teks prosedur ini adalah cara, petunjuk, dan anjuran yang dijabarkan langkah demi langkah. Namun dengan catatan harus berurutan. Lalu selanjutnya, apa tujuan dari teks prosedur? Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa agar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, ataupun menggunakan suatu alat. Ciri-ciri teks prosedur yang membedakannya dengan teks-teks lainnya yaitu di dalam teks prosedur terdapat panduan atau langkah-langkah. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan saat melakukan kegiatan. Batasan atau aturan. Dan yang ketiga, terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Jadi poinnya adalah meskipun isi kegiatan itu dijabarkan, akan tetapi dijelaskannya secara urut. Ciri bahasa teks prosedur ini yang pertama adalah kalimat perintah. Pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kalimat perintah ini dapat ditandai dengan kata-kata yang tidak berimbuhan me. Jadi misalnya pada kata goreng, bukan menggoreng tapi goreng. Misalkan goreng kentang tersebut selama kurang lebih 8-10 menit. Begitu. Ataupun pada kata yang memiliki partikel lah. Misalkan potonglah wortel tersebut dengan diameter 1-2 cm. Seperti itu. Partikel lah. Lalu selanjutnya di dalam teks prosedur terdapat saran dan larangan yang bertujuan agar memperoleh hasil maksimal dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur. Misalkan sarannya, hendaknya kentang itu direbus selama 5-8 menit, ataupun jangan panggang brownies tersebut di atas suhu 180 derajat Celcius. Seperti itu. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Di dalam teks prosedur biasanya ukuran itu dijelaskan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya, 1/4 tepung, 2 buah telur. Biasanya di dalam teks prosedur cara membuat suatu makanan terdapat ukuran yang akurat seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah menggunakan kelompok kata dengan batasan yang jelas. Misalkan saat ingin membuat bubur, terdapat kata seperti ini.
rebus bahan tersebut hingga menjadi bubur, ataupun saat ingin membuat kerajinan tangan. Bagaimana cara melipatnya? Lipatlah origami tersebut sampai membentuk segitiga sama kaki, seperti itu. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi tujuan teks prosedur? Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur yang digunakan untuk memandu cara memainkan atau menggunakan alat. Misalkan teks prosedur yang menjelaskan tentang cara memainkan gamelan. Di dalam teks prosedur tersebut dijabarkan langkah demi langkah bagaimana cara memainkan gamelan agar menghasilkan nada yang merdu. Lalu yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Biasanya di teks prosedur tersebut terdiri dari alat, bahan, ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan saat membuat sesuatu. Biasanya kita temukan pada teks prosedur yang membahas tentang makanan. Bagaimana cara membuat bolu kukus. Di situ ditulis alat-alatnya apa saja. Misalkan kita membutuhkan mixer, sendok, wadah, dan sebagainya. Lalu bahan-bahannya apa saja? Seperti kita butuh tepung, kita butuh pewarna, pengembang, telur, dan sebagainya. Lalu langkah-langkah dari awal kita mempersiapkan bahan untuk membuat bolu kukus sampai bolu kukus tersebut siap untuk disajikan. Lalu yang ketiga, teks prosedur untuk memandu sebuah kegiatan. Misalkan teks prosedur tentang cara menari, cara melakukan senam, misalnya teks prosedur yang membahas tentang cara menari jaipong. Di dalam teks prosedur tersebut jadi dijabarkan langkah demi langkah gerakan yang tepat untuk menari jaipong. Seperti itu ya. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi teks prosedur? Kita buka terlebih dahulu ya modulnya. Di sini sudah terdapat teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah pertama ketika kita ingin menyimpulkan isi teks prosedur adalah kita membaca secara saksama teks prosedur yang telah disajikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita ringkas urutan-urutan teks prosedur tersebut dengan bahasa kamu sendiri agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, baru kita simpulkan saran dari penulis yang hendak disampaikan kepada pembaca. Misalnya, Ibu contohkan ya. Dari teks prosedur yang terdapat di dalam modul ini, Ibu mendapatkan saran dari penulis. Misalnya, di dalam teks prosedur ini, penulis menyarankan pembacanya untuk mencuci tangan kurang lebih 20 detik dengan air mengalir dan juga sabun. Jadi, cara menyimpulkan isi teks prosedur itu seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara memperagakan hasil teks prosedur? Di sini sudah tertera teks prosedur mengenai tari poco-poco. Sama seperti sebelumnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks prosedurnya terlebih dahulu. Lalu kita simpulkan poin-poin penting dari gerakan-gerakan tari poco-poco tersebut dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, ibunya akan mengajukan pertanyaan ya. Ibu akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran bernama roda penanya. Di sini terdapat sebuah panah yang akan menunjuk pertanyaan-pertanyaan pada lingkaran ini. Lingkaran ini terdapat 4 warna yang di dalamnya terdapat 4 pertanyaan yang berbeda. Lalu setelah itu, setelah kamu memutar lingkaran ini, kamu boleh mengambil salah satu dari 3 amplop ini. Baik, putar. Menentukan ciri teks prosedur. Coba kamu pilih salah satu dari 3 amplop ini, mana saja terserah. Ya. Boleh kamu buka dan kamu baca sebentar. Cara memainkan angklung. Ya, cara memainkan angklung. Dibaca terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Sudah. Coba kalau begitu, tentukan saja 2 ciri dari teks prosedur tersebut. Kamu bisa membaca modulnya, ciri-ciri teks prosedur itu seperti apa. Dan coba tolong sebutkan kepada ibu 2 saja ciri dari teks prosedur itu.
Sudah? Sudah. Ya, apa? Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Nah, bagian tersebut dinamakan? Namakan ciri-ciri teks prosedur. Iya, bagian panduan atau langkah-langkah. Benar ya jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas lainnya, yaitu uji kompetensi 1 yang terdapat di dalam modul. Coba bisa dibuka. Ya, sini saja tidak apa-apa. Kita akan kerjakan bersama ya. Yang pertama adalah bacalah teks di bawah dengan saksama berikut dengan pertanyaannya secara cermat. Lalu jawablah dengan tepat. Di dalam sini terdapat teks prosedur mengenai cara membuat obat tradisional insomnia. Lalu di belakangnya terdapat pertanyaan. Apa tujuan teks prosedur di atas dari segi komunikasi? Sebutkan kalimat perintah atau saran atau larangan yang terdapat pada teks prosedur di atas. Sebutkan kata yang menunjukkan ukuran pada teks prosedur di atas. Dan 4. Sebutkan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Yang pertama, apa tujuan teks prosedur di atas dari segi komunikasi? Menurut kamu, apa tujuan dari teks cara membuat obat tradisional insomnia ini? Membuat obat tradisional insomnia. Ya, benar. Lalu, sebutkan kalimat perintah atau saran atau larangan yang terdapat pada teks prosedur di atas. Biasanya, kalimat perintah atau saran atau larangan ini terdapat di langkah-langkah. Coba sebutkan satu saja langkah-langkahnya. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ya, benar. Lalu, sebutkan kata yang menunjukkan ukuran pada teks prosedur di atas. Apa kata-kata yang menunjukkan ukuran? Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ya, kata tersebut menunjukkan ukuran ya. 5 potong akar kelapa masing-masing 4 cm. Lalu sebutkan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nah, di sini kamu menjawab langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur ini. Ibu harap kamu bisa mengerjakan uji kompetensi ini dengan baik dan benar ya. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran akan dikumpulkan dan akan Ibu nilai sebagai daftar kehadiran. Ya. Coba kerjakan. Yang ini. Iya. Jawabannya dulu. Iya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tutup modulnya. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah Teks mengenai cara-cara atau langkah-langkah membuat sesuatu. teks prosedur adalah mengidentifikasi tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, petunjuk, ataupun anjuran dalam melakukan atau membuat sesuatu hal yang dijabarkan langkah demi langkah secara berurutan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu ya? Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa kesan pembelajaran hari ini?
Misalkan seru, senang, atau bagaimana? Senang. Senang. Lalu apa saja manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi tahu tentang teks prosedur. Oh, baik. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas tentang teks prosedur. Tugasnya adalah kamu kerjakan di rumah uji kompetensi 2 dan 3. Lalu minggu depan kumpulkan kepada Ibu, nanti akan Ibu nilai. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jadi, kamu belajar di rumah ya, dari internet ataupun buku-buku lainnya. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Sudah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya. Iya, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa sesuai dengan anjuran agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga masih dipertemukan di kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Minggu lalu, Ibu sudah memberitahu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, hari ini kita akan belajar tentang apa? Teks prosedur. Ya, betul. Adapun tujuan dan indikator yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan tujuan teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, meringkas urutan isi teks prosedur. Yang kelima, menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Dan yang keenam, mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kamu membenarkan posisi duduk kamu dulu agar nyaman, sehingga nanti bisa lebih berkonsentrasi dalam menerima materi yang Ibu sampaikan ya. Lalu jangan lupa untuk siapkan alat tulis, buku, dan modulnya agar dapat mencatat materi hari ini ya. Baik. Sudah siap? Siap. Ya. Sebelumnya Ibu ingin mengulas pembelajaran minggu lalu. Masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih. Ya. Ibu ulas kembali ya sedikit. Minggu lalu kita mempelajari tentang cara menemukan, mengembangkan, dan menuliskan cerita fantasi. Nah, apa yang kamu ketahui tentang cerita fantasi? Cerita Ibu bantu ya. Cerita fantasi ini adalah cerita yang memiliki alur normal namun bersifat imajinatif. Adapun langkah-langkah yang harus kamu perhatikan saat ingin merencanakan, mengembangkan, dan menuliskan cerita fantasi ini adalah yang pertama, kamu harus menemukan idenya terlebih dahulu. Nah, ide ini bisa kamu dapatkan dari lingkungan sekitar, pengalaman hidup kamu, ataupun saat kamu membaca buku, artikel, dan sebagainya. Ide itu datangnya dari mana saja ya. Nah, setelah ditemukan ide, lanjut kita ke tahap kedua, yaitu mengembangkan ide. Apa saja yang ingin kamu ceritakan di cerita fantasi tersebut? Direncanakan, digali ide tersebut. Lalu, yang ketiga, kamu membuat rangkaian peristiwa. Peristiwa-peristiwa apa saja yang sekiranya ingin kamu taruh di dalam cerita fantasi tersebut. Digambarkan dengan singkat, gambaran secara
garis besarnya saja. Lalu lanjut ke langkah keempat. Setelah menggambarkan rangkaian peristiwa, baru kamu kembangkan lagi tokoh-tokoh siapa saja yang ingin kamu taruh di dalam cerita fantasi yang ingin kamu buat. Wataknya seperti apa, alurnya ingin bagaimana, apakah maju, mundur, ataupun campuran. Lalu latar tempatnya ingin di mana saja, waktunya kapan, suasananya bahagia, sedih, atau bagaimana, dan dialog-dialog dari tokoh cerita fantasi tersebut, sehingga cerita tersebut menjadi cerita yang utuh. Setelah itu, barulah langkah kelima, kamu memberi judul yang menarik agar menarik minat pembaca. Lalu, setelah kamu membuat cerita fantasi tersebut dan memberikan judul yang menarik, barulah kamu telaah untuk diperbaiki. Kamu periksa apa saja hal-hal yang kamu rasa kurang di dalam cerita fantasi tersebut. Misalnya, terdapat kesalahan penulisan atau typo, atau kesalahan ejaan, ataupun kamu merasa bahwa cerita fantasi kamu ini kurang sehingga kamu ingin mengembangkannya lagi, seperti itu. Lalu setelah itu barulah kamu bisa publikasikan. Nah, kamu bisa publikasikan cerita fantasi ini di media cetak, misalkan majalah ataupun koran, ataupun media sosial, misalkan Instagram, Facebook, Wattpad, blog, atau WordPress. Sekarang kan banyak ya cerita-cerita pendek yang disebarluaskan di media-media sosial. Nah, apakah sudah paham? Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini ya, yaitu teks prosedur. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Yang berisi tentang syarat anjuran untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang dijabarkan langkah demi langkah secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Baik, tepat sekali ya. Lalu Ibu ingin bertanya sekali lagi, Ibu ingin tahu, tolong sebutkan satu saja teks prosedur yang pernah kamu temukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ibu beritahu ya, teks prosedur ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita sering menjumpai teks prosedur, namun mungkin kita kurang sadar akan hal itu. Teks prosedur ini seringkali kita temukan di dalam kemasan-kemasan makanan ataupun minuman instan. Biasanya di dalam kemasan Indomie terdapat langkah-langkah petunjuk cara membuat Indomie, sehingga Indomie tersebut bisa kita santap ataupun siap disajikan. Ataupun di kemasan kopi, teh, pada perangkat elektronik, misalnya TV, kulkas, ataupun perangkat elektronik lainnya juga biasanya kan terdapat petunjuk cara merangkainya kan. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam teks prosedur. Mengerti? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Dimulai dari pengertiannya ya. Jadi, pengertian teks prosedur ini adalah teks yang berisi anjuran, cara, ataupun tip. Tip ini dapat kita artikan sebagai petunjuk untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang dijabarkan dalam bentuk langkah demi langkah. Ini dijabarkannya dalam bentuk langkah demi langkah secara berurutan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, tujuan teks prosedur itu apa? Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan agar pembaca atau pemirsa dapat secara akurat dan tepat mengikuti sebuah proses untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun menggunakan alat tertentu. Seperti itu ya. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks prosedur yang membuat teks prosedur itu berbeda dibandingkan teks-teks lainnya? Nah, Ibu hapus dulu ya.
Ciri-cirinya. Yang pertama, di dalam teks prosedur terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat batasan atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Ciri-ciri bahasa teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat perintah. Karena pembaca di dalam teks prosedur berfokus untuk melakukan kegiatan. Kalimat perintah ini dapat kita tandai dengan kata-kata tanpa imbuhan me ya. Misalkan pada kata goreng. Misalkan goreng kentang tersebut selama 7-8 menit, seperti itu. Lalu kalimat perintah lainnya dapat ditandai dengan ditemukannya partikel lah. Misalkan potonglah wortel tersebut dengan ukuran 1-2 cm, seperti itu. Lalu yang kedua, terdapat saran dan larangan. Saran dan larangan ini bertujuan agar memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, ataupun mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur. Misalkan kata hendaknya, sebaiknya, ataupun jangan. Jangan panggang brownies di atas suhu 200 derajat Celcius, ataupun hendaknya kentang ini direbus selama 5 menit. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kata dengan ukuran akurat. Jadi di dalam teks prosedur dijelaskan ukuran yang akurat agar tidak keliru. Misalkan cara membuat sop. Pertama kita butuh 2 buah wortel, lalu 1 buah kol, dan sebagainya. Itu dijelaskan secara akurat ukuran-ukurannya. Lalu yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebuslah nasi tersebut hingga menjadi bubur. Di situ kan ada batasan-batasannya. Rebusnya sampai kapan? Sampai menjadi bubur. Lalu saat kita ingin membuat kerajinan tangan dari sebuah kertas origami, terdapat kata-kata yang seperti ini. Lipatlah kertas origami tersebut hingga membentuk segitiga sama kaki. Lipatnya sampai mana? Sampai membentuk segitiga sama kaki. Begitu ya. Lalu mengidentifikasi jenis teks prosedur. Secara umum, berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Nah, yang pertama adalah teks prosedur yang memandu cara untuk memainkan atau menggunakan suatu alat. Misalkan teks prosedur yang membahas mengenai cara memainkan sasando. Nah, jadi dalam teks prosedur tersebut terdapat langkah-langkah bagaimana cara memainkan sasando yang baik dan benar agar menghasilkan nada yang baik. Lalu yang kedua, teks prosedur yang memandu cara membuat sesuatu. Biasanya di dalam teks prosedur ini terdapat 3 bagian penting, yaitu alat, bahan, dan juga langkah-langkah. Misalnya dapat kamu jumpai di teks prosedur mengenai cara membuat suatu makanan. Misalkan cara membuat bolu kukus. Alat-alatnya apa saja? Mixer, gelas ukur, timbangan, kompor, dan sebagainya. Lalu bahan-bahannya apa saja yang diperlukan? Misalkan 2 butir telur, 1/4 tepung, pewarna, pengembang, dan sebagainya. Lalu langkah-langkahnya, mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat bolu kukus hingga bolu kukus tersebut jadi dan siap disajikan. Lalu yang ketiga, jenis teks prosedur ini untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan. Misalkan teks prosedur mengenai cara menari ataupun cara melakukan senam. Misalkan cara menari saman. Di dalam teks prosedur tersebut diuraikan langkah-langkah bagaimana cara menari saman yang benar, gerakan-gerakannya,
dijabarkan poin-poin secara berurutan. Begitu ya. Lalu di pembahasan selanjutnya, menyimpulkan isi teks prosedur. Di dalam modul ini sudah terdapat teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi teks prosedur? Yang pertama adalah kita harus membaca dengan saksama teks prosedur yang telah disajikan. Setelah itu barulah kita ringkas urutan langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami. Lalu setelah itu barulah kita simpulkan saran dari penulis yang hendak disampaikan kepada pembaca. Misalnya, Ibu contohkan ya. Dari teks prosedur ini yang dapat Ibu simpulkan adalah bahwa penulis ini menyarankan pembacanya untuk mencuci tangan sekurang-kurangnya 20 detik dengan air mengalir dan juga sabun. Seperti itu. Lalu, bagaimana cara memperagakan hasil teks prosedur? Di sini terdapat teks prosedur mengenai tari poco-poco. Langkah pertama yang harus dilakukan sama seperti tadi, yaitu kita baca terlebih dahulu dengan saksama teks prosedur tersebut. Lalu kita simpulkan poin-poin penting dari gerakan-gerakan poco-poco ini dengan bahasa sendiri. Setelah itu barulah kita dapat memperagakan tari poco-poco ini dengan pemahaman kita. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Ibu ingin memperkenalkan sebuah media pembelajaran. Namanya adalah roda penanya. Jadi di sini terdapat panah yang akan menunjukkan salah satu pertanyaan dari 4 pertanyaan dengan warna yang berbeda ini ya. Jadi caranya adalah nanti kamu putar, lalu kamu akan mendapatkan pertanyaan, barulah nanti kamu pilih salah satu dari 3 amplop ini. Pengertian teks prosedur. Karena ini pengertian, jadi sifat pertanyaan yang umum, jadi tidak usah mengambil amplop ini ya. Sekarang coba jawab, apa pengertian teks prosedur yang kamu ketahui? Teks yang berisi tentang cara, tips, anjuran untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang dijabarkan langkah demi langkah secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Ya, betul sekali ya. Apakah sudah paham? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Lanjut, Ibu akan memberikan tugas. Mari kita kerjakan secara bersama-sama uji kompetensi yang terdapat di dalam modul ini. Uji kompetensi pertama, Ibu akan membimbing kamu dalam menjawab pertanyaan ya. Baca terlebih dahulu teksnya. Apakah sudah selesai membaca? Sudah. Di sini terdapat pertanyaan, apa tujuan teks prosedur di atas dari segi komunikasi? Membuat obat tradisional insomnia. Ya, betul. Ditulis ya, agar nanti di akhir pembelajaran bisa Ibu nilai. Nomor 2, sebutkan kalimat, perintah, atau saran, atau larangan yang terdapat pada teks prosedur di atas. Menurut kamu, satu kalimat perintah atau saran atau larangan apa yang terdapat di dalam teks prosedur itu? Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Ya, betul. Soal yang ketiga, sebutkan kata yang menunjukkan ukuran pada teks prosedur di atas.
Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Sebutkan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Jadi nanti kamu tuliskan langkah-langkahnya ya. Coba sekarang kamu kerjakan, nanti dikumpulkan pada akhir kegiatan pembelajaran. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh video pembelajaran mengenai teks prosedur agar saat kamu ingin mempelajarinya lagi, kamu bisa tinggal menontonnya saja melalui video ya. Berikut contohnya. Nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai teks prosedur? Memahami teks prosedur. Ya benar. Ibu ulang kembali ya. Dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, petunjuk, ataupun anjuran dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang dijabarkan dalam bentuk langkah demi langkah secara berurutan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui apa kesan pembelajaran kamu hari ini. Lalu Ibu ingin bertanya, apa kesan pembelajaran hari ini? Seru. Baik. Lalu apa saja manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi teks prosedur? Bisa memahami teks prosedur. Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu ingin memberitahu untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Jadi Ibu ingin kamu baca materi tersebut di rumah sebelum melakukan kegiatan pembelajaran minggu depan. Lalu Ibu juga ingin menugaskan kamu untuk mengerjakan uji kompetensi 2 dan 3 yang terdapat di dalam modul ini ya. Minggu depan dikumpulkan dan akan Ibu periksa lalu nilai dan masukkan ke dalam daftar nilai. Lalu bisa dikumpulkan hasil pekerjaan tadi akan Ibu beri paraf dan akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai minggu depan. Tetap semangat untuk belajar di rumah meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya. Tetap semangat. Lalu sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.